Allegri bahas perselisihan dengan Alvaro Morata di pertandingan versus Genoa. Juventus berhasil meraih kemenangan penting saat bertemu Genoa dalam lanjutan pertandingan pekan ke-16 Serie A yang berlangsung di G Stadium Senin dini hari. Menguasai jalannya laga sejak awal, Juve akhirnya sukses menang 2-0 melalui gol Juan Cuadrado dan Paulo Dybala. Hasil ini juga membuat Bianconeri kini menempati posisi 5 klasemen sementara. Cukup banyak peristiwa yang menyita perhatian sepanjang laga berlangsung, termasuk di antara cekcok yang terjadi antara Massimiliano Allegri dan Alvaro Morata. Saat sang pemain ditarik keluar pada menit ke-73 dan digantikan oleh Moisken, pelatih asal Italia itu menghampiri anak asuhnya dan mengatakan, "Anda memberikan mereka Genoa tandangan bebas." Morata kemudian malah membalas ucapan Allegri, memang tidak jelas apa yang dia katakan, namun sang pelatih kembali membalas, "Tutup mulutmu." Disinyalir Allegri memang tak suka dengan penampilan sang pemain yang kerap membuang peluang dan terus melanggar lawan sampai akhirnya berujung kartu kuning. Tak ingin masalah ini terus berlanjut, Massimiliano Allegri pun langsung buka suara soal apa yang sebenarnya terjadi dalam pertandingan tersebut. "Sebenarnya saya tidak ingin menarik keluar Alvaro Morata. Dia sudah mendapatkan kartu kuning, jadi saya memilih untuk menggantinya," ucap Allegri. "Morata tampil cukup baik dalam pertandingan ini, saya senang dia tampil bagus sama seperti rekan setimnya yang lain," tambahnya. Prediksi Liga Champions Juventus versus Malmo, kesempatan istirahat si nyonya tua. Klub raksasa Italia, Juventus akan menjamu Malmo FF dalam laga terakhir penyisihan grup H Liga Champions pada Kamis 9 Desember 2021. Bermain di Allianz Stadium, Juventus yang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions akan kedatangan tamu yang belum pernah memenangkan penyisihan grup Malmo. Karena sudah mengantongi tiket ke babak knockout, si nyonya tua diprediksi bakal merotasi skuadnya. Skuad asuhan Massimiliano Allegri ini sementara akan lebih berfokus di Liga Italia karena posisi mereka di klasemen sangat memprihatinkan. Di sisi lain, Malmo akan tampil lepas karena mereka sudah tak punya kesempatan untuk lolos ke babak selanjutnya atau menuju ke Liga Euro. Malmo kini menghuni posisi paling bontot di grup H dan cuma mengoleksi 1 poin saja. Kalaupun Malmo menang atas Juventus dan Zenit akan kalah dari Chelsea, mereka tetap akan bisa masuk ke Liga Euro karena kalah head-to-head dengan Zenit. Pada pertandingan terakhir di Liga Champions, Juventus dan Malmo berbeda nasib. Bianconeri dibantai 0-4 oleh tuan rumah Chelsea, sedangkan Malmo akhirnya meraih poin pertama setelah mengimbangi Zenit di laga terakhir. Jika dilihat dari rekor pertemuan kedua tim, Juventus bisa selalu menang dan 3 pertandingan terakhir melawan Malmo. Juventus dan Malmo terakhir bertemu di pertandingan pembuka Liga Champions pada bulan September di Elda Stadion. Gol dari Alexandro, Paulo Dybala dan Alvaro Morata membuat Juventus membawa peluang kemenangan 3-0 dari kandang Malmo. Dari skuad kedua tim, Juventus dipastikan tidak akan diperkuat oleh Federico Chiesa yang absen karena cedera dan Mattia Perin yang isolasi diri setelah kontak dengan orang yang positif COVID-19. Sementara Malmo FF, seluruh pemainnya sudah siap untuk menghadapi Juventus di Liga Champions tanpa ada pemain yang absen. Liverpool tertarik untuk mengontrak superstar Juventus dengan status bebas transfer tahun 2022. Liverpool tertarik untuk mengontrak bintang Juventus Paulo Dybala dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Reds yakini mengawasi situasi pemain Argentina itu di Turin. Dybala berada di tahun terakhir kontraknya di Juventus dan Liverpool tertarik untuk mengontraknya dengan status bebas transfer di akhir musim. Reds harus menunggu karena laporan juga menunjukkan bahwa pemain Argentina itu mungkin hampir mencapai kesepakatan baru dengan klub Serie A tersebut. Wartawan Italia Fabrizio Romano sebelumnya melaporkan bahwa pada prinsipnya kesepakatan telah disepakati antara Juventus dan Dybala. Laporan lebih lanjut mengklaim kesepakatan baru akan membuat Dybala menandatangani perpanjangan 5 tahun mulai musim panas mendatang. Pemain depan berusia 28 tahun itu bergabung dengan Juventus pada 2015 dari Parma dengan seharga 36 juta euro. Dia telah mencetak 108 gol dalam 269 penampilan di semua kompetisi untuk Juventus. Pemain Argentina itu juga telah memenangkan 12 trofi untuk tim Italia dan saat ini merupakan penyerang paling berpengalaman mereka dalam skuad. Liverpool akan menjadi tim yang tangguh jika mereka bisa merekrut Paulo Dybala. Paulo Dybala akan menambah kedalaman lini serang yang sudah kuat di Liverpool. Reds sudah memiliki pemain seperti Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, dan Diego Jota sebagai penyerang yang diakui. Menambahkan Dybala hanya akan meningkatkan keserbagunaan mereka di sepertiga akhir lapangan.
Pemain internasional Argentina itu dapat bermain di salah satu dari 3 posisi di lini depan, seperti hanya penyerang Liverpool lainnya. Selain itu, rencana Liverpool untuk mengontrak dengan status bebas transfer juga akan memungkinkan mereka untuk menghemat jumlah yang cukup besar. Itu akan memungkinkan The Reds untuk mengejar pemain di posisi lain untuk memperkuat skuad mereka. Penambahan Dybala juga akan memungkinkan Liverpool lebih maksimal saat menegosiasikan kontrak baru untuk Mohamed Salah dan Sadio Mane. Kedua pemain Afrika telah dikaitkan dengan beberapa klub lain dan menambahkan Dybala akan melunakkan pukulan pada Liverpool. Namun, sebuah langkah tampaknya kurang mungkin karena pernyataan resmi terbaru Dybala tentang masalah tersebut tampaknya seperti seorang pemain yang berkomitmen untuk Juventus. Ketika ditanya tentang perpanjangan kontraknya, dia mengatakan, saat ini klub memiliki hal lain untuk diselesaikan sehingga untuk saat ini kita bisa menunggu ini. Apa yang terjadi sekarang lebih penting daripada kontrak saya.